Halo semuanya, kita ketemu lagi? Iya, kita ketemu di tahun yang baru. Mudah-mudahan semangat kalian pun juga baru ya. Dan yang pasti jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita mau masuk nih ke materi yang baru, yaitu tentang selection pada MS Paint. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana dan kegunaannya seperti apa? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya sudah punya dua nih, yaitu sebelah kanan di sini warna kuning aja dan sebelah kiri warna putih beserta dengan beberapa objeknya. Ada tulisan yang menggunakan font, ada tulisan juga yang menggunakan pensil, ada shape-nya, ada shape yang berbentuk seperti ini. Nah, kita mau bahas apa? Tadi kita sudah bilang di awal kita akan membahas tentang selection. Yang mana sih selection? Selection adalah yang ini, ya. Ini adalah selection. Ada rectangular selection, ada freeform selection, select all, invert selection, delete, dan transparent selection. Oke, kita mau bahas terlebih dahulu untuk yang rectangular selection. Supaya bisa muncul pilihan yang banyak seperti tadi, jangan diklik yang bagian atas ini, ya, tapi pilihnya yang di bagian tulisan select dan bertanda panah ke bawah. Kita klik, muncul pilihan ada selection shape dan ada selection option. Kita pilih yang rectangular selection di bagian selection shape. Kita klik. Kalau sudah, sekarang kita tinggal pilih objek mana yang ingin kita ambil. Misalkan objek yang ini kita mau ambil, tinggal kalian klik kiri, tahan, lalu kalian tarik, lalu kalian lepas kliknya. Nah, jadinya berbentuk kotak. Kalau sudah, kalian arahkan mouse kalian ke dalam dari kotak tersebut, maka mouse kalian akan berubah bentuknya dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik, tahan. Kita mau geser kemana atau kita mau pindahkan kemana, itu tinggal kalian klik, tahan, geser, lepas. Oke? Itu untuk yang rectangular selection. Nah, sekarang kita akan belajar untuk yang freeform selection. Kita klik dulu freeform selectionnya. Kalau sudah, maka di sini akan berubah lambangnya atau gambarnya menjadi seperti ini. Seperti huruf apa nih? B ya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, berarti kalian sudah memilih bagian freeform selection. Sekarang, tugas kalian tinggal kalian seleksi aja bagian mana yang ingin kalian ambil. Contoh nih dari awan yang ini ya. Ini kita klik, tahan, kita ikuti bentuknya. Ya, kita ikuti bentuknya. Waduh, melenceng. Nggak apa-apa. Tetap digerakkan. Kalau sudah, kita akan kembali ke titik awal ya. Titik awal yaitu di sini ya tadi ya. Kalau sudah, kita lepas kliknya. Nah, loh, kok bentuknya tetap menjadi kotak ya? Iya, bentuknya ini tetap menjadi kotak untuk yang garis putus-putusnya. Hanya yang garis putus-putusnya. Jadi kalian jangan panik ya. Ini nanti saat dipindahkan ke sini, bentuknya sesuai kok seperti yang kalian inginkan tadi. Ya. Tuh, ya kan? Sesuai nih. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, tinggal kita klik di luar untuk menghilangkan garis putus-putusnya. Oke. Materi kita untuk yang rectangular selection ataupun yang freeform selection ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang selection option.
di bagian selection option ini saya hanya menggunakan untuk yang delete dan transparent selection. Untuk yang invert selection dan select all ini tetap saya jelaskan, tapi untuk selanjutnya tidak akan kita pakai ya. Jadi hanya sekedar untuk pengetahuan kalian saja. Oke, lanjut. Di bagian awan yang tadi nih ya, di bagian awan kita buat satu lagi aja deh ya. Ini kita hapus dulu. Di bagian yang awan tadi, nah kan kita milihnya begini ya, tapi kok kenapa di sini jadi ada warna putihnya tuh? Oke, seleksinya sudah sesuai nih, yang bentuk yang kalian inginkan sudah sesuai ya. Tapi bagian sini tadi kan meleset ya kan, pas gini seret. Wah, nah bagaimana nih supaya yang warna putih-putihnya ini nggak ikut? Jadi yang ikut hanyalah yang warna hitamnya aja atau objeknya aja. Bagaimana? Yaitu kalian bisa menggunakan yang rectangular selection ataupun yang free from selection. Tapi yang utama adalah bagian transparent selectionnya ini harus terchecklist. Ini belum ada checklistnya ya, berarti belum terpilih. Nah, transparent selection itu harus dipilih atau di checklist. Caranya tinggal kita klik aja. Klik. Kita cek lagi yuk. Nah, sudah ya. Kalau sudah, maka selanjutnya terserah nih. Kalian boleh pakai yang rectangular selection atau yang free from selection. Di sini saya contohkan untuk yang free from selection. Tadi kan bentuknya dari sini ya. Nih, dari sini. Nah, setelah kita bentuk, ikuti sampai di sini tadi meleset, gitu kan? Meleset. Nah, naik. Oke, sampai sini. Terus kembali ke titik yang awal. Kalau sudah, kliknya dilepas. Iya, transparent selection tetap ini adalah kotak. Tapi kalian gak usah khawatir. Bentuknya akan tetap seperti ini, cuma yang putihnya hilang. Yuk kita cek. Kita pindahkan ke bagian kanan. Klik tahan, geser, lepas. Walah, ya kan? Ini menggunakan free from selection, tapi transparent selectionnya tidak dipilih. Sedangkan yang ini free from selection, tapi bagian transparent selectionnya terpilih. Maka dua ini adalah hasil dari selection. Ya, yang membedakan adalah yang kiri tidak menggunakan transparan, yang kanan menggunakan transparan. Nah, sekarang selanjutnya nih, Pak, kalau misalkan dari warna kuning, ini sih mau pindahkan ke warna putih. Tapi ininya aja nih yang saya mau pindahkan. Bisa nggak ya? Oke, saya langsung jawab, itu tidak bisa. Kenapa? Karena secara bawaan, kalau kalian menggunakan transparent selection, maka backgroundnya itu harus berwarna putih, tidak boleh yang lain. Kalau yang lain, misalkan kayak warna kuning, walaupun transparent selectionnya terpilih, tapi ketika kalian mencoba untuk seleksi dan berharap bahwa yang terpilih adalah yang objeknya aja, maka itu tidak akan terwujud. Oke, jelas ya? Seperti itu. Oke, jadi yang membedakan adalah untuk transparent selection harus menggunakan background berwarna putih, tidak bisa yang lain. Gitu ya? Oke. Lalu untuk yang berikutnya, di sini kita mau masuk ke penjelasan select all. Select all artinya semuanya, ya, semua yang ada di area kerja kalian yang ada di Paint itu akan terpilih atau akan terseleksi, gitu ya. Itu select all. Invert selection ini adalah kebalikan dari yang sudah kita seleksi. Misalkan ini adalah yang sudah kita seleksi tadi, terus kita klik yang invert selection.
Nah, maka yang terpilih menjadi semuanya. Gitu ya. Kurang lebihnya sama, ini fungsinya kayak yang select all ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk delete. Nah, untuk delete tuh, kalau semuanya nih, ini kan tadi kita sudah pilih yang invert selection ya. Ini kan kita sudah pilih yang invert selection tadi, misalkan yang ini ya. Maaf. Misalkan yang ini. Nah, ya. Kita bentuknya seperti ini ya. Diingat-ingat ya. Oke. Bentuknya seperti tadi ya. Nah, ketika kalian invert selection, oke, dan kalian klik delete, nah, maka yang lainnya itu akan hilang. Gitu. Ya. Yang tertinggal hanyalah yang ini. Nah, sekarang kalau untuk yang ini deh. Untuk yang ini bagaimana? Sama aja ya. Sama aja, kita pilih dulu free from selection. Kita pilih yang ini. Misalkan bentuknya seperti ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Terus kita invert selection, lalu kita delete. Nah, yang tertinggal hanyalah yang kita seleksi tadi, tapi yang setelah di invert ya. Untuk menghilangkan yang lainnya, invert selection delete ya. Jadi yang terpilih hanyalah yang sudah kita seleksi aja. Seperti itu. Mungkin ini penjelasannya untuk yang selection. Tadi kita sudah belajar rectangular selection, free from selection, select all, invert selection, delete, dan transparent selection. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap sehat. Bye-bye.